Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Demianti dengan NIM 482012310083. Saya dari kelas 2B Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan sirup dan resepnya. Sebelumnya, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester praktikum Farmastika 2. Baiklah, langsung saja ke definisi sirup. Sirup didefinisikan sebagai larutan gula pekat dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan yang diizinkan. Menurut Farmakopedia, sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa, kecuali dinyatakan lain kadar sukrosa C12H22O11 tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66,0%. Adapun pengertian lain dari sediaan sirup, yaitu sirup adalah sediaan pekat dalam air dari gula atau pengganti gula atau tanpa penambahan bahan pewangi dan zat obat. Sirup merupakan alat yang menyenangkan untuk pemberian suatu bentuk cairan dari suatu obat yang rasanya tidak enak. Selain sukrosa dan gula lain, pada larutan oral ini dapat ditambahkan senyawa poliol seperti sorbital dan gliserin untuk menghambat penghabiuran dan mengubah kelarutan, rasa dan sifat lain zat pembawa. Nah, adapun jenis-jenis dari sirup ada 3 macam, yaitu yang pertama sirup simplek mengandung 65% gula dalam larutan nipagin 0,25% bobot per volume. Yang kedua, sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. Contohnya yaitu sirup ekspektoran, sirup antitusif, dan sirup antibiotik. Dan yang terakhir, sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Tujuan pengembangan sirup ini adalah untuk menutupi rasa tidak enak dan bau obat yang tidak enak. Contohnya sirup akasia, sirup jeruk, dan sirup stroberi. Berikut ada beberapa fungsi dari sirup. Yang pertama, pemanis alami. Sirup dapat menjadi pilihan pemanis alami yang lebih sehat daripada gula putih. Yang kedua, sirup energi. Kandungan karbohidrat dalam sirup memberikan energi bagi tubuh. Dan yang ketiga, aroma dan rasa. Sirup memberikan aroma dan rasa yang khas pada minuman atau makanan. Dan yang terakhir, pengobatan batuk. Beberapa jenis sirup seperti sirup batuk mengandung bahan aktif yang membantu meredakan batuk. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan obat. Yang pertama, kelebihan obat dalam sediaan sirup yaitu merupakan campuran yang homogen. Dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan. Obat lebih mudah diabsorpsi, mempunyai rasa manis, mudah diberi bau-bauan dan warna sehingga menimbulkan daya tarik untuk anak-anak. Membantu pasien yang mendapatkan kesulitan dalam menelan obat. Dan kekurangannya yaitu kelemahan sediaan sirup jarang yang isinya zat tunggal. Pada umumnya, campuran atau kombinasi beberapa zat berkhasiat yang kadang-kadang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh pasien, sehingga dokter akan lebih menyukai membuat resep racikan individu untuk pasien. Stabilitas lebih rendah tergantung formulasi dan suspending agen yang digunakan. Nah, adapun di sini contoh resep yang dipaparkan yaitu Seprim Aduf 3 tablet, sirup Timi 15 gram, Aquades AD 60, Mistefak, Signa Bisdidi 2 kokler T,
dan Proamir. Bahannya sama. Yang pertama Seprim Aduf dengan kandungan trimetoprim, sulfametazol. Yang kedua sirup timi, dan yang ketiga Aquades. Nah, perhitungan bahan. Yang pertama Seprim Alduf 3 tablet, yang kedua sirup timi 15 gram. Karena tidak bisa ditimbang gram, jadi kita ubah menjadi miligram, yaitu 15.000 miligram. Dan yang terakhir Aquades 60 mili. Nah, untuk perhitungan dosis dari yang pertama tadi Seprim Aduf dengan kandungan trimetoprim. Dosis pakai 1 kali 3 tablet dengan dosis trimetoprim tadi 1600 mg dikali 3 sama dengan 480 mg. Dan 10 mg dibagi 60 mg dikali hasil tadi 480 mg sama dengan 80 mg. Dan untuk 1 hari sama dengan 2 kali 80 mg hasil tadi sama dengan 160 mg. Dan yang kedua sulfametazol, dosis pakai 1 kali sama dengan 3 tablet sama dengan 800 mg dikali 3, hasilnya 2400 mg. Dan 10 mg dibagi 60 mg Aquades tadi dikali 2 kali 2400 mg sama dengan 200 mg. Dan untuk 1 hari sama dengan 2 kali 400 mg sama dengan 800 mg. Dan untuk sirup timi, dosis pakai 1 kalinya sama dengan 10 mili dibagi 10 mili dikali 15 gram. Untuk sirup timi tadi sama dengan 2,5 gram. Untuk 1 hari 2 kali 2,5 hasil tadi sama dengan 5 gram. Untuk penimbangan bahan, Seprim Aduf sama dengan 3 tablet, yang kedua sirup timi 15.000 mg, dan yang ketiga Aquades 60 mili. Nah, yang terakhir cara pembuatannya yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, setarakan timbangan, kita setarakan masing-masing timbangan. Dan yang ketiga, timbang masing-masing bahan. Yang keempat, kalibrasi botol AD 60 mili. Botol yang kita siapkan untuk praktikum dalam resep ini kita kalibrasi dulu dalam botol 60 mili. Dan yang kelima, menggerus Seprim Alduf hingga halus. Tambahkan sirup timi dan tambahkan sedikit air, gerus AD homogen. Yang keenam, masukkan ke dalam botol bahan-bahan yang sudah digerus tadi. Terus yang ketujuh, tambahkan Aquades AD 60 mili. Yang terakhir, kemas, beri etiket dan label. Baiklah, cukup penjelasan dari saya mengenai sirup dan resepnya. Saya minta maaf jika ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih buat videonya yang saya buat. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.